Ada seorang yang busuk hatinya ingin memfitnah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ia berupaya mencari jalan untuk memfitnahnya. Ia kemudian membuang lubang di dinding rumah Syekh Abdul Qadir dan mengintipnya. Kebetulan, ketika ia mengintip, Syekh Abdul Qadir, orang itu melihat Syekh Abdul Qadir sedang makan dengan muridnya. Syekh Abdul Qadir suka makan ayam, dan setiap kali Syekh makan ayam dan makanan yang lain, Syekh akan makan separuh saja, sementara lebihan makanan tersebut akan diberikan kepada muridnya. Maka orang yang busuk hatinya tadi pergi menemani bapak murid Syekh Abdul Qadir. "Bapak punya anak yang namanya ini?" tanya orang itu. Jawab si bapak, "Ya ada." "Apa benar anak bapak belajar kepada Syekh Abdul Qadir?" Jawab si bapak, "Ya." "Bapak tahu anak bapak diperlakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani seperti seorang hamba sahaya dan kucing aja. Syekh Abdul Qadir beri lebihan sisa makanan pada anak bapak." Mendengar hal itu, si bapak tidak puas hati lalu ke rumah Syekh Abdul Qadir. "Wahai Tuan Syekh, saya mengantar anak saya kepada Tuan Syekh bukan untuk jadi pembantu atau dilakukan seperti kucing. Saya antar kepada Tuan supaya anak saya jadi alim ulama," kata si bapak. Syekh Abdul Qadir hanya jawab ringkas saja, "Kalau begitu, ambillah anakmu." Maka si bapak tadi mengambil anaknya untuk pulang. Ketika keluar dari rumah Syekh menuju jalan pulang, bapak tadi bertanya pada anaknya beberapa hal mengenai ilmu hukum syariat. Ternyata kesemua soalannya dijawab dengan benar. Si bapak itu tadi pun berubah pikiran dan mengembalikan anaknya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir. "Wahai Tuan Syekh, terimalah anak saya untuk belajar pada Tuan kembali. Tuan didiklah anak saya. Ternyata anak saya bukan seorang pembantu dan juga diperlakukan seperti kucing. Saya melihat ilmu anak saya sangat luar biasa bila bersamamu." Maka Tuan Syekh Abdul Qadir menjawab, "Bukan aku tidak mau menerimanya kembali, tapi Allah sudah menutup pintu hatinya untuk menerima ilmu. Allah sudah menutup futuhnya untuk mendapat ilmu. Disebabkan seorang ayah yang tidak beradab kepada guru, maka anak yang menjadi korban." Begitulah adab dalam menuntut ilmu. Anak, ibu, ayah, dan siapapun perlu menjaga adab kepada guru. Betapa pentingnya adab dalam kehidupan seharian kita. Saudara, kisah di atas menceritakan seorang ayah yang tiada adab pada guru. Bagaimana kalau diri sendiri yang tidak ada adab, memaki, mencaci, menggaibkan gurunya, menjelek-jelekkan gurunya, hantam kromo. Kata ulama, satu prasangka buruk saja kepada gurumu, maka Allah haramkan seluruh keberkahan yang ada pada seorang guru kepadamu. Semoga Allah jadikan kita orang yang beradab kepada makhluknya, terlebih lagi kepada guru yang mengajarkan ilmu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.